Kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO kini menjadi perhatian berbagai kalangan. Penembakan yang menewaskan Gor ini juga membuat dua pelajar lainnya yakni AD, 17, dan SA, 16, mengalami luka. Saat prarekonstruksi kasus ini, salah satu korban yakni AD, hadir di lokasi kejadian. Dalam keterangannya, AD mengaku berboncengan motor bertiga termasuk dengan korban GRO. Mereka awalnya berkumpul dari kamar kos di belakang PLN Krapyak. Lantas bertolak ke Gunung Pati untuk melakukan tawuran. Ketika ke tempat lokasi, AD mengaku mereka membawa senjata tajam. Tempat ngumpul di PLN Krapyak itu, tidak tahu, kamar kos, siapa, ujarnya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Pengakuannya, korban GRO awalnya tidak mau tawuran. Tapi karena lawan tawuran membawa alat, akhirnya GRO ikut turun untuk menakut-nakuti lawan. Akhirnya mereka mundur, tutur AD. Dia menyebut, mengenal GRO dari adik kelas. Saya tidak ikut gangster, di kejadian ini hanya pertama kali ikut. GRO ikut, gangster, imbuhnya. Dia mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan. Satria, ungkapnya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar lawan tawuran ke arah Gunung Pati. Saya puter balik ada orang nodong pistol, kata AD singkat. Ketika keterangan AD hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, ia malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu AD lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah. Kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi. Tribun juga sempat ke rumah AD, tetapi keluarganya menolak untuk berbicara. Menurut informasi, AD diperiksa polisi tanpa pendampingan hukum. Tentu ada tahapan itu, ini kan anak berhadapan dengan hukum. Nanti kita memberikan fasilitas pendampingan baik orang tua maupun pengacara, kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto. Artanto mengatakan, prarekonstruksi ini untuk memastikan lokasi dan peristiwa terjadi di lapangan. Tujuannya, untuk memperkaya pemahaman penyidik terhadap peristiwa tersebut. Ini kejadian di lapangan betul-betul fakta tidak ada yang ditutupi, transparan, klaimnya. Prarekonstruksi dilakukan di 3 tempat. Ketiga lokasi meliputi Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan di Jalan Simongan, Manyaran, Semarang Barat. Jarak lokasi ini ke perumahan Paramount sekira 450 meter. Lokasi kedua, berada di depan toko bangunan di Jalan Untung Suropati, Manyaran, Semarang Barat. Adapun lokasi ketiga di depan Alfamart Candi Penataran, Jalan Candi Penataran Raya, Kalipancur, Ngalian. Di lokasi ketiga ini, polisi menembak siswa SMK. Prarekonstruksi ini dilakukan di 3 lokasi. Ada 4 orang yang dihadirkan dari 2 kelompok gangster Seroja dan Tanggul Pojok. 1 dewasa 3 di bawah umur, katanya. Menurut Artanto, lokasi pertama prarekonstruksi menjadi tempat bertemunya 2 kelompok gangster Seroja dan kelompok korban Pojok Tanggul. Kemudian mereka saling kejar hingga mencapai lokasi kedua untuk bertukar senjata antara korban dan temannya. Aksi saling kejar-kejaran terus berlangsung sampai di lokasi ketiga di depan Alfamart Candi Penataran Raya. Penembakan dilakukan di depan Alfamart, katanya. Sementara itu, karyawan minimarket di Jalan Candi Penataran, Reza, 21, mengatakan, tokonya didatangi oleh polisi sebanyak 2 kali. Yakni pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan Senin, tanggal 25 November tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka mengambil rekaman video CCTV di depan dan atas toko. Saya sempat melihat video tersebut hanya selama 20 detik, katanya. Dalam rekaman tersebut, kata dia, hanya memperlihatkan seorang pria menaiki motor matic lalu turun di tengah jalan depan Alfamart. Pria ini lalu menghalangi jalan dengan motornya dan membacok beberapa orang yang lewat dengan menggunakan celurit. Kalau tawuran tidak ada, hanya pria yang menghadang orang lewat, paparnya. Berkaitan dengan adanya polisi menembak ke seseorang, dia tidak mengetahuinya. Kalau rekaman, polisi tembak tersangka tawuran, saya tidak tahu, bukan otoritas saya menjawab, bebernya.
Kini polisi yang melakukan penembakan Aibda RZ sedang dilakukan pemeriksaan oleh Paminal Propam Polda Jateng. Ditahan, lagi diperiksa Paminal, dia anggota Polrestabes Semarang, kata Kombes Artanto. Ketika disinggung soal berapa kali Aibda RZ menembak, Kombes Artanto enggan mengungkapkan. Nanti disampaikan lagi diperiksa, bebernya. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, Aibda RZ sudah diperiksa soal urin dan darah oleh Lab 4 Polda Jateng. Negatif pengaruh narkoba dan alkohol, terangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.